Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi di channel Agus Susanto. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini kita akan berbicara mengenai manajemen waktu. Waktu adalah penting. Nah, kenapa penting? Ya, kita harus mencapai tujuan hidup, target-target tertentu yang harusnya bisa terwujud. Nah, begitu. Di dalam agama juga disebutkan waktu itu adalah penting. Jadi kalau kita cerita mengenai masalah waktu ini banyak yang mengabaikan dan akhirnya terkejut, waktunya kok cepat sekali ya, kayak gitu. Jadi terkaget, oh gitu. Bagi yang bekerja tahu-tahu sudah pensiun, ya udah pensiun. Aduh, aku belum punya rumah, kan begitu. Ini banyak terjadi. Sehingga apa yang menjadi masalahnya ini tentunya adalah di manajemen waktu. Nah, manajemen waktu. Nanti kita sampaikan beberapa tips mengenai manajemen waktu. Dengan manajemen waktu itu ya nanti harus berkaitan dengan produktivitas, dengan disiplin, itu semua saling berkaitan. Begitu. Jadi pemirsa sekalian, di dalam mencapai atau mengisi waktu tadi ada beberapa macam teori. Nah, ini yang kami sampaikan ini yang mudah-mudah saja yang diinspirasi oleh Matrix Eisenhower. Jadi mengenai prioritas, sebetulnya manajemen waktu itu adalah kuncinya adalah di prioritas. Mana yang dikerjakan dulu kan begitu. Jadi Presiden Amerika Serikat yang ke-34 itu Dwight Eisenhower itu menyampaikan ada matriknya, ya, cuma 4 matrik kuadrannya. Yaitu berkaitan dengan penting tidaknya, important dan not important, dan berkaitan dengan waktu, mendesak dan tidak mendesak, kan begitu. Kalau dilihat gambarnya nanti ada 4 kuadran. Itu yang harus diingat, untuk kan sulit kadang orang menentukan ini prioritas ini. Aku mau mengerjakan yang mana dulu. Nah, ini pertanyaannya. Sehingga tujuan itu tidak tercapai kalau tidak menggunakan prioritas-prioritas tadi. Nah, sekarang kita bicarakan kuadran matrik dari Eisenhower tersebut. Nah, kalau dari sisi ini kan misalnya ya, nah, dua sisi, yang satunya itu adalah penting tidak penting, mendesak tidak mendesak, kan begitu. Maka kuadran yang pertama yaitu adalah pekerjaan yang penting dan mendesak. Oh, gitu. Penting dan mendesak itulah yang harus dikerjakan pertama kali. Dikerjakan dulu. Di kuadran sini harus dikerjakan. Nah, kan gitu. Penting dan mendesak. Nah, penting itu berkaitan dengan aspek kehidupan kita, dengan kesuksesan kita. Nah, itu. Kalau kita bekerja ya berkaitan dengan pekerjaan kita. Saya misalnya sebagai peneliti itu ada deadline, karena pekerjaan saya itu membuat proposal, gitu kan. Besok pagi harus selesai karena disuruh atasan. Nah, itu kan penting karena berkaitan dengan pekerjaan kita. Nanti kan ya nggak bagus kalau nggak dikerjakan, nggak bisa, itu
Itu kesimpulannya dari segi kegunaan itu penting. Mendesak berkaitan dengan waktunya. Nah, kan itu. Waktunya kapan? Besok pagi, kan gitu. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya harus dikerjakan. Do. Nah, kan begitu. Itu kan harus tahu mana yang harus dikerjakan secepat mungkin. Itu mendesak itu tadi berkaitan dengan waktu. Nah, itu kuadran yang prioritas pertama tadi gitu. Penting dan mendesak. Nah, gitu. Itu contohnya itu tadi. Kemudian yang kedua, yang kuadran yang dari dari sini itu adalah yang penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Ya penting tadi kan berkaitan dengan kita. Nah, jadi tidak mendesak, waktunya masih longgar, berarti kan gitu. Nah, jadi contoh tadi hampir mirip contohnya seperti pekerjaan saya tadi, membuat proposal misalnya. Tetapi bukan besok pagi, karena kita tahu deadline-nya masih sebulan lagi. Nah, makanya apa yang dikerjakan? Plan, direncanakan. Oh, ini karena waktunya masih panjang. Tetapi kan penting, makanya direncanakan. Direncanakan itu ya harus di time schedule-nya disusun. Dicicil pekerjaannya, karena masih sebulan, ya itu dicicil. Oh, hari ini ngerjakan judulnya dulu, hari ini bikin abstraknya dulu, hari ini pendahuluan, hari ini bahan dan metode, kan begitu. Kemudian ini cari daftar pusaka. Nah, itu kuadran yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Nah, itu. Ini kebetulan contohnya itu ya, contoh-contohnya bisa cari-cari lagi yang lainnya. Gitu. Kan bisa. Jadi ini menyusun kuadran dari matrik prioritas dari Eisenhower itu tadi. Kemudian kuadran berikutnya yang ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Tidak begitu penting tapi mendesak. Nah, apa itu ya, kasih contohnya yang misalnya saya itu menelpon atau mengerjakan panen kelapa kopior. Misalnya ini contoh saja, ini kan berkaitan dengan tidak begitu pentingnya langsung dan tapi mendesak. Nah, mendesak. Tidak penting tapi mendesak, kayak gitu. Itu kuadran berikutnya. Yang ketiga, kuadran ketiga. Jadi yang penting solusinya apa di sini? Karena ini manajemen waktu. Jadi solusinya adalah didelegasikan. Ya. Karena kan mungkin tidak begitu penting, kita tidak begitu menguasai, makanya serahkan pada sesuatu, kita delegasikan. Karena mendesak ya harus diinstruksikan, didelegasikan. Nah, misalnya ini yang sering saya kerjakan ya. Dan tolong kelapa kopiornya dipanen, nah, kan gitu hari ini. Karena apa? Itu lewat sudah kualitasnya jelek. Nah, kualitasnya jelek dari segi waktunya. Nah, itu dari segi waktunya. Tapi dari segi kegiatan saya mungkin itu tidak penting banget misalnya kan begitu, sehingga cukup didelegasikan, disuruh dengan orang kepercayaan kita misalnya. Nah, itu yang kuadran yang ketiga. Jadi itu urut-urutannya membuat skala prioritas itu di situ. Yang terakhir, pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting dan tidak mendesak. Ini yang sering terlena itu yang di sini, tidak begitu penting dan tidak mendesak. Contoh, ini pekerjaan saya sendiri.
Jadi bisa di apa, di-skip, bisa dihilangkan dulu dan bisa kalau ada yang lain bisa diganti dulu kan gitu. Contoh, saya biasanya mencari bahan-bahan untuk membuat video, itu saya belajar dulu saya apa, menambah khasanah, yaitu mencari informasi yang lain-lain di YouTube. Wow, itu kan sering berlama-lama gitu. Kemudian cari inspirasi ngobrol dengan kawan-kawan. Apa, ombur-ombur, ngomong sana ngomong sini lama sekali. Oh, terus makan-makannya itu. Ya itu skala prioritasnya terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Jadi bisa dikurangi waktunya. Ya, kalau bisa di-delete, nah gitu. Dihapus, tapi ya untuk hiburan ya itulah prioritas terakhir itu tadi. Prioritas terakhir, tidak begitu penting. Jadi itu pemirsa, skala 4 skala prioritas manajemen waktu, supaya waktu itu apa namanya, penting, bisa tercapai tujuan-tujuannya itu. Ya, itulah contohnya. Itu tidak hanya masalah di dunia, masalah di keagamaan juga penting. Contoh itu tadi yang penting dan mendesak itu satu harus dikerjakan. Nah, itu sudah bagi yang muslim ini ya, yang sudah azan itu ya harus cepat dilaksanakan, harus cepat. Sudah dengar azan ya itu kan penting. Kerjakan kan gitu, gitu. Karena waktunya mepet, sudah azan, apalagi di waktu yang di depan lebih bagus kan gitu. Jadi itulah manajemen waktu dari saya, mudah-mudahan menambah khasanah kita. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.